Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Sinaga, kelas 12 IPA dari SMA Negeri 9 Sarolangun. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme, tapi kali ini saya lebih spesifik ke katabolisme. Katabolisme terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Namun hari ini spesifik lagi saya akan membahas mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen, dan respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transport elektron. Ini ada 4 tahap ya mengenai respirasi aerob. Ini merupakan tahap yang amat panjang, sehingga yang saya bahas ialah tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Oke, kita lanjut ke proses glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan senyawa glukosa menjadi asam pirufat. Untuk prosesnya akan saya bahas nantinya. Namun kita bahas dulu tempat terjadinya glikolisis ini. Glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosom. Sedangkan 3 tahap tadi itu terjadi di organel yang biasa disebut the flower of cell atau yaitu mitokondria. Kita lanjut di bagian kedua, yaitu proses dari glikolisis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa glikolisis ini bahan dasarnya itu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi, glukosa merupakan monokasarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa mengikat satu fosfat dari ATP. ATP itu apa? ATP merupakan adenosin trifosfat. Tri berarti 3, berarti ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Nah, jadi fosfatnya itu diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. Jadi yang tadi fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP, fosfatnya tinggal 2. ADP ini merupakan adenosin difosfat. Kita lanjut, karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 6-fosfat ini bukan berarti fosfatnya ada 6 ya. Fosfatnya hanya 1. Kenapa dikatakan 6-fosfat? Karena fosfat berikatan dengan karbon di atom karbon ke-6. Selanjutnya, 6-fosfat mengalami isomerasi. Isomerasi menjadi fructosa 6-fosfat. Ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fructosa 6-fosfat akan mengikat suatu fosfat dari ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP, dan fructosa 6-fosfat berubah nama menjadi fructosa 1,6 difosfat. Kenapa namanya berubah menjadi difosfat? Karena difosfat ini menyatakan bahwa difosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa fosfatnya yang pertama melekat di atom karbon pertama. Kemudian 6 menyatakan bahwa fosfat menempel di atom karbon ke-6. Selanjutnya, glukosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi senyawa PGAL. PGAL singkatan dari fosfogliseraldehida. Nah, fosfogliseraldehida akan membentuk senyawa BPGA. Pada pengubahan PGAL menjadi BPGA, PGAL akan menghasilkan NADH.
NADH ini merupakan nikotinamida adenosim dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini juga merupakan energi. Hanya saja untuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan berubah menjadi ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Namun perubahan NADH menjadi ATP tidak akan saya bahas di proses glikolisis ini. Jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosim dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelahnya. Selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfogliseral. Nah, berarti dari BPGA bifosfo yang fosfatnya 2 menjadi PGA fosfo yang fosfatnya 1. Berarti PGA ini kehilangan satu fosfat. Nah, fosfatnya kemana ya? Fosfatnya bergabung ke ADP sehingga berubah menjadi adenosim trifosfat. Fosfatnya ada 3 karena mengambil satu fosfat dari BPGA tadi. Selanjutnya hal yang sama juga terjadi di sebelah. Selanjutnya PGA akan berubah menjadi senyawa asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak memiliki atau mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Hal yang sama juga terjadi di sebelah. Jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 di fosfat ini membutuhkan ATP sehingga reaksi ini dikatakan reaksi endorgonik, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sehingga sedangkan dari fruktosa 1,6 di fosfat sampai asam pirufat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi. Sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi eksorgonik. Ya, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis ini apa saja? Yang pertama, ATP. Bisa kita lihat dari proses tadi bahwa ATP ada 4. Jadi ada 4 ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini. Tapi jangan lupa ya, di proses glikolisis ini kita membutuhkan 2 ATP sehingga total ATP yang dihasilkan 4, kemudian kita butuh 2 ATP. Maka ATP bersih yang dihasilkan dari proses glikolisis ini berjumlah 2. Yang selanjutnya dihasilkan NADH. NADH-nya berjumlah 2. Kemudian yang terakhir jelas ada asam pirufat berjumlah 2, sehingga hasil dari glikolisis ini yaitu 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi semoga mudah dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.